Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harumi wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila wa ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Tadi malam Aki Japrian sampai keteleponan dengan Kang Kadir, Pak Kadir dari Lampung yang memprakarsai tentang bagaimana uraian pembinaan peserta KB ini. Ki, ada yang kelewat. Apa yang kelewatnya adalah yang pola 4 dan pola 5, yaitu Pancawisma dan Dasawisma. Oh iya, belum sampai ke sana Pak Kadir. Dasar ya, itu saking semangatnya Pak Kadir. Alhamdulillah. Tapi sebelum menjawab Pak Kadir tentang Pancawisma dan Dasawisma, Aki memberikan ilustrasi. Jain jadul ya, lain jadul ya. Jadi sekali lagi, itu kan ada melekat. Kenapa melekat? Tahun 2016-2017 Aki paling sering diundang, ya, langganan Aki itu salah satu kabupaten di Banten. Bupatinya perempuan. Nah, pasti bisa ditebak ya, tidak usah disebutnya. Nah, kegiatan-kegiatan itu sampai Aki itu seminggu itu nginep di hotel Jayakarta dan Mambruk. Tahu kan Jayakarta dan Mambruk di Anyar. Lain anyar di situ nulis teteh. Nah, di situ Aki. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu adalah latihan Sumpos KB Desa. Di kabupaten itu punya kurang lebih 300 desa lah, kurang sedikit. Kemudian punya 1.500 Sumpos KB Desa. Jadi yang dilatih oleh Aki bersama tim itu adalah 1.800 orang. Rata-rata satu angkatan 150 orang. Jadi tiap tahun 12 angkatan kali 2 hari. Ya, biasanya dibagi 2. Triwulan 1 dan triwulan 2. Ini pendek cerita dulu. Kenapa kita perlu pembinaan lebih tajam ke bawah? Si ibu ini satu saat mungkin sering ikut Aki karena 2 materi Aki itu. Yang pertama teknik KIE, yang kedua pembinaan peserta KB. Jangan sampai DO karena tingkat DO itu sensitif ya. Kata Aki kan kemarin bahwa bila ingin TFR turun itu adalah kontinuitas ya. Continuous. Bahasa Inggrisnya ada Pak Yunus lah. Silakan Pak Yunus saja. Jadi tingkat kelangsungan. Nah, sering itu lalu si ibu ini lagi nyantai mungkin. Pak Rukman, itu bagaimana caranya supaya bisa mengecek peserta KB? Bagaimana cara pembinaannya? Nah, Aki jadul. Mungkin tidak pas, tapi salah satu ilmunya seperti itu. Yaitu jadul. Jadi gini, Aki minta ke kepala puskesmas di situ, ya nyuruh PLKB minta mencabut 5 kartu K4, kartu status 5. Jangan jauh-jauh karena ibu ini akan mengecek yang dekat saja. Di bawah itu kartu itu. Nah, datang ke sana dicek satu persatu betul alamatnya. Ya karena yang mencarinya kan banyak. Yang mencarinya banyak, ada ajudan, ada kepala dinas, segala macam, namanya juga bupati yang ngecek. Setelah itu dari 5 itu ya yang ada, ternyata 5-5-nya sudah berubah. Di status kartu K4 memang ini ya harusnya bukan dari K4 ya. Tapi itu cara salah satu. Dulu kan begitu. Waktu Aki di supervisi itu seperti itu. Yang pertama dia sudah kurang lebih 3 tahun ya begitu. 3 tahun lebih di statusnya itu dia adalah peserta KB Ayudi. Begitu dicek orangnya ada namanya benar itu.
ya, tapi dia sudah nambah anak 2. Itu dulu katanya, Bu, saya sekarang malah anak saya sudah nambah 2. Padahal dia anaknya yang sebelumnya itu adalah sudah 2, jadi 4. Itu satu. Jadi jelas kita tidak termonitor, ya. Yang kedua, dia itu benar alamatnya di situ, tapi dia sudah cerai, sudah tidak lagi menjadi peserta KB. Itu yang kedua. Wah, ini sampai geleng-geleng kepala, Ibu. Yang ketiga, alamat yang ketiga di RW sebelahnya, apa yang terjadi? Dia sudah tidak ada di situ orangnya. Sudah pindah katanya entah kemana. Begitu, ada di situ cucunya kalau tidak salah, tapi si neneknya itu sudah pindah dan itu sudah tidak berstatus lagi berkeluarga karena katanya sudah cerai. Itu juga begitu. Yang keempat, orangnya ada, tapi anak sudah nambah dan dia sudah ganti lagi kontrasepsi. Kalau tidak salah, asalnya implan, dia sekarang sudah IUD. Itu yang keempat. Dan yang kelima, tidak jelas, tidak ketemu alamatnya dan lain sebagainya. Ditanya pun nama itu tidak ada. Nah, itulah bagaimana pola pembinaan. Seperti itu. Makanya kita itu kan, kalau PA itu peserta KB aktif, itu kita fluktuasi dan turunnya itu setelah kita pendataan. Kalau misalnya peserta KB aktif 60%, tempo pendataan jeret ke 50. Karena apa? Karena itu tidak jalan. Salah satunya yang harus jalan itu adalah dulu ada R1 aneka. R1 aneka itu adalah register tentang pemakaian alat kontrasepsi. R1 pil, R1 implan, R1 IUD, R1 MOP, R1 kondom dan lain sebagainya. Itu kita harus punya. Nah, sekarang di alamnya online, di alamnya laporan yang melalui media, Allah alam kita tidak tahu bagaimana pola pengawasannya. Itu yang sebab. Yang kedua, dulu BKKBN ini ada sesuatu yang paling up to date, yaitu R1 sub PPKBD atau R1 sub pos KB desa. Karena di situ itu kan pakai alamat tuh kan. Misalnya nomor urut segala macam ada di situ sampai ke bulan. Makanya adalah yang disebut dengan tabel ajeg dan tabel miring. Tabel ajeg itu setiap bulan tanggal pengambilan kontrasepsi. Biasanya kan min 2 sebulan. Karena kontrasepsinya 28. Itu perhitungan-perhitungan itu. Nah, sekarang ilmu-ilmu itu kan sudah tidak dipakai. Padahal itu adalah ilmu dasar. Makanya sekarang kita TFR susah. Kadang-kadang kenapa? Peserta KB banyak tapi TFR susah. Karena itu semua AB itu belum tentu bisa jadi PA. Ya, menjadi PA. Misalnya aseptornya dapat 1.000 setahun satu kabupaten misalnya ini. Yang jadi PA-nya hanya 200 misalnya begitu. Itu karena makanya Akimat tetap walaupun sub PPKBD itu sudah ditiadakan oleh pusat, Akimat di daerah tetap diadakan. Ya, begitu cara pola pembinaan. Karena apa? Karena memang itu yang penting. Jadi adanya UPPK, BKB, BKR, BKL itu adalah untuk rechecking dan untuk memperkuat kesertaan ber-KB. Itu contoh. Itu salah satu ibu bupati yang concern sampai geleng-geleng. Kenapa Pak Rukman bisa jadi begini? Ya karena kita tidak dicek di Pancawisma dan Dasawisma. Kalau dulu penyaluran kontrasepsi yang melalui Pancawisma dan Dasawisma itu tidak akan mungkin kita terkecoh begitu. Ya itu. Jadi pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5 itu adalah untuk memperkuat. Kalau Dasawisma kan cuma 10 rumah. 10 rumah belum tentu semuanya ikut KB. Karena ada yang non-pus, ada yang belum KB. Misalnya ada 5. Yang 5 itu kan memberikan kontrasepsinya, pengendaliannya itu akan jelas. Yaitu nanti direkap di PLKB dengan R1 aneka. Kemudian di sub PPKBD-nya ada R1 sub PPKBD. Ini Aki, ya lama di sana, kadang-kadang ada seminggu Aki nggak pulang, ya itu karena dua hari kan, dua materi Aki di satu angkatan. Jadi kalau ada 10 angkatan itu berarti 5 hari kali 2, biasanya diturunkan begitu. Kepala dinasnya itu teman Aki, asalnya dari Majalengka, ya
sering undang. Kemudian dilanjutkan dengan salah satu ibu ya, Pak ini juga yang dari dari KB kita juga yang pernah jadi camat dan lain sebagainya, kembali lagi ke situ. Di situ di kabupaten itu sangat bagus. Diberi pakaian seragam. Bayangin tuh hampir 2.000 orang kan, 300 PPKBD atau pos KB dan 1.500 sub PPKBD. Diberi seragam, dilatih di hotel, kemudian diberi insentif. Begitulah pola pembinaan sehingga di tingkat kecamatan dan desa tidak lagi, mudah-mudahan akan terjadi, kalau memang ini bagus, terjadi yang 5 tadi itu adalah semuanya tidak sesuai dengan kartu K4. Kartu status kan, kartu K4 itu ada ya status dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua sub PPKBD itu ada daftar apa? Daftar pembinaan. Makanya di situ tabel ajeg dan tabel miring. Kaget. Sampai si Ibu Rina kabinnya, Ki, saya itu dari kecil di BKKBN, mulai dari Lampung pindah ke kabupaten ini, tapi belum tahu, baru sekarang tahu yang namanya tabel ajeg dan tabel miring. Sekarang sudah jadul, tapi kalau menurut Aki itu adalah prinsip dan hakikat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.